Pace bene, masih di mia culpa. Para culprit saya menemukan berita ringan. Kardinal pertama dan terbaru dari Timur Leste hampir pingsan ketika mendengar berita bahwa dia terpilih menjadi kardinal. Begitu berita yang saya dapat dari Catholic News Agency. Ketika saya mendengar berita itu, saya sangat terkejut, saya sampai hampir pingsan, kata Uskup Agung Dom Virgilio do Carmo da Silva yang terpilih menjadi seorang kardinal. Pada hari Minggu yang lalu, Paus Fransiskus mengumumkan 21 pria yang diangkat sebagai kardinal dan akan berlangsung pada konsistori 27 Agustus yang akan datang. Uskup Agung Dom Virgilio, berusia 54 tahun ketika dipilih menjadi kardinal, dan itu usia yang tergolong bisa dikatakan muda sebagai seorang kardinal, meskipun bukan dia kardinal yang termuda. Untuk dipilih menjadi kardinal dan ikut dalam konklav, menarik sekali. Ini yang pertama dan terbaru dari Timor Leste. Ada seorang teman di sini dari Timor Leste, auguri, selamat kami bilang, karena ada kardinal pertama kalinya dari Timor Leste. Dan saya pikir itu wajar dengan statistik sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Katolik. Dan Presiden José Ramos Horta juga dikatakan memberikan selamat kepada kardinal terpilih ini. Hampir 98% Katolik dan sangat muda, sekitar 40% di populasi di bawah usia 15 tahun. Dan usia rata-rata penduduk di negara itu adalah 20. Generasi muda banyak di Timor Leste. Dan banyak juga penonton Mea Culpa ini yang dari Timor Leste. Salam untuk semua yang ada di Timor Leste. Boleh komentar untuk menyapa. Oke, supaya sedikit memberi valutazione, nilai dari video singkat ini, menarik untuk saya menyangkutkan pemilihan ini dengan bacaan hari ini ya. Ut omnes unsint. Supaya semua orang yang kau percayakan ini kepadaku tetap satu. Itulah cita-cita. Itulah yang diusahakan oleh Yesus, dan Yesus sendiri mengatakan itu dalam doanya kepada Bapa. Sebagaimana engkau telah menyampaikan umat ini untuk aku jaga, demikian aku sudah menjaganya. Kurang lebih begitu isi doa Yesus. Dan apa tugas yang aku lakukan di dunia ini telah aku lakukan, dan aku meminta mereka juga untuk melakukan tugas yang sama, untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati, supaya tetap setia dalam iman, setia dalam kebaikan. Dan terpilihnya kardinal, saya pikir mengingatkan kita akan tugas penggembalaan. Oleh orang yang tertahbis, dan terutama oleh kita, sesama kita orang beriman, yang karena baptisan juga menerima tanggung jawab untuk saling memelihara iman satu dengan yang lain. Memelihara iman satu dengan yang lain. Ketika saya mencoba memperkenalkan diri di sini, bahwa saya katakan hampir 90% adalah Muslim, dan lebih dari 200 juta orang adalah Muslim, dan saya menjadi seorang Katolik, orang-orang berpikir, satu tempat yang sangat menantang untuk menjadi Katolik. Dan saya pikir ini tantangan yang nyata juga untuk kita semua yang di Indonesia, yang hidup berdampingan dengan orang beragama lain, tapi di sisi lain kita tetap setia pada gereja, pada Kristus. Ada orang yang menghadapi tantangan yang cukup berat dengan pelan-pelan meyakini semua agama sama. Yang penting berbuat kebaikan lalu meninggalkan gereja. Saya pikir bukan sesuatu yang salah, kalau kita percaya bahwa yang penting itu adalah melakukan kebaikan. Tetapi kita tetap merawat keyakinan di dalam gereja. Kita diajarkan melakukan kebaikan
yang sudah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Bukan pekerjaan gampang. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa kita telah berhasil melakukannya, tidak. Tak jarang bahwa banyak di antara kita masih jauh dari keadaan yang baik ini. Maka ini perjuangan, dan syukur Kristus sendiri telah membuat standar yang harus kita capai sekalipun sulit, tetapi bisa terus diperjuangkan. Semoga kita juga dengan terpilihnya kardinal, dengan kekayaan-kekayaan di dalam gereja yang kita ketahui, kita semakin disemangati untuk merawat iman, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk merawat kesatuan. Tidak membiarkan seorang dari teman kita, dari anggota keluarga kita yang pergi begitu saja, meninggalkan cara hidup dan meninggalkan keyakinannya. Yang diinginkan yang sesuai dengan Kristus. Semoga berguna video ini, dan siapapun yang saya sapa di video ini sehat-sehat, bahagia. Dan kalau harus mengalami kesulitan lebih lama, tetaplah kuat dan tetaplah berharap bahwa Tuhan selalu menyertai. Amin. Pace e bene.